ketemu lagi sama gue Benny Saputra dari Wantri Motorshop. Apa kabar? So, kalian pasti akan lihat bahwa video ini less preparation dan bener gue rekam pakai kamera HP karena ini ada mendadak. Gue lihat ada sesuatu yang di capture bisa bagus, jadi kita bikin video lah singkat. So, gue mau kasih lihat sesuatu yang ada di workshop, sangat menarik. Kenapa ruangannya gelap gini? Karena Wantri kita mau bikin temanya sekarang kayak acara silet. Enggak. Ini adalah Cyber 250 R2 yang rutin banget gue pakai buat di track day Honda, cuma ya karena PSBB dan waktunya jarang jadi belum nyala lagi nih sampai akhirnya soak. Aduh, ini terakhir kali disemplat waktu di acara Sentul, Mas Fadli nih. Waktu itu jelasin coaching klinik. Oke, sekarang kita ke depan ya. Gue mau kasih lihat dulu workshop kita. Oke. Nah, ini kenapa menarik? Lu udah lihat belum satu mesin baru kita? Jadi kalau ada netizen yang nanyain, ini gunanya apa? Jadi Wantri sekarang kita beralih ke bubut berlian. Enggak lah, bikin cincin batu ya. Enggak. Ini buat bantu produktivitas Wantri. Jadi seringkali kalau masang barang sesuatu atau apapun kita butuh custom job ataupun merubah sesuatu. Karena kita posisinya di sini jauh banget tempat bubut yang biasa kita pakai. Boleh kita beli mesin bubut kecil supaya lebih gampang, efisien, praktis, dan semoga jadi mekaniknya juga makin top. Oke, lagi proses R6, kalian udah pasti tahu lah R6 siapa, keren banget. Yang warnanya udah kayak gini, lalu aksennya merah dan fully built. Oke, ada beberapa motor. Nah, ini yang spesial. Dari depan, nah ini ada Yamaha R1 M Bro Lazuardi lagi proses lagi. Jadi kali ini motor ini datang ke sini untuk dikerjain sesuatu. Ini kalau sebelumnya motor R1 M ini di upgrade swing armnya pakai swing arm shooter, kali ini yang di upgrade adalah clutch system. Jadi shooter clutch. Ini sangat menarik. Awalnya gue juga nggak tertarik sama barang ini, cuma dijelasin sama orang shooter bahwa barang ini tidak main-main memberikan efek dalam hal Anda nanti apalagi main di track. Torque, bukaan, tutup, feel, handling motor dan lain-lain katanya jauh berbeda. So, Bro Lazuardi langsung pasang di R1M-nya, shooter clutch. Motor yang R6 ini juga akan pasang shooter. Kita kebetulan ready, iseng stok. Jadi motor yang ini mau pasang ganti coolant engine ice, lalu oli ganti pakai Maxima 530RR USA triple ester teknologi. Gue suka oli ini, kenapa? Ini oli tahan banting, tahan gila. Pakai buat track pun gitu, gue bisa berapa kali event, maksudnya jadi seharian main kan berapa sesi, sejam full, dan olinya masih kuat. Ini oli nggak main-main, top. Kalau kita bicara oli, kita bicara aditif, tahan banting. Sekarang gue udah nggak mau main-main, mobil motor gue wajib pilih oli ester oil, dan bukan ester yang cuma nama ester, harusnya bagus. Filter oli KMN, dan ini kopling shooter. Gue kasih lihat dulu deh, ini kebetulan ada barangnya. Jadi shooter clutch, isinya kayak apa? Swiss made, jadi mereka ada perusahaan Swiss. Mereka bikin untuk motocross rame, supermoto juga rame, enduro, quad, dan motorcycle. MotoGP, Moto2, Moto3, WSBK, kelasnya shooter. Jadi mestinya udah nggak diragukan lagi dah. Oke, kita buka. Ini loh perangkat yang diganti. Jadi
Uniknya, instalasinya nggak sesulit yang gue bayangkan. Housing dari clutch itu tetap pakai OEM, yang diganti justru clutch system yang di bagian dalamnya. Dan kampas juga nanti pakai yang bawaan motornya. Jadi nggak rumit, mau ganti brake clutch padnya dan lain-lain. Yang membedakan apa? Teknologi slipper dan torque limiter di dalam. Seperti apa cara kerjanya? Jujur, gue belum pahami lebih detail. Gue kalau orang yang nggak paham, gue nggak mau sembarang ngomong. So, yang pasti di ajang balap udah terbukti, dan mereka bikin untuk motor street juga nggak sembarangan. Memang semuanya sudah didesain sedemikian rupa, sudah diperuntukkan sedemikian rupa. Gue udah tanya, make sure bahwa gue cukup untuk memasang ini plug and play kayak ini ke motor orang yang mau pakai untuk di street dan ready for track day. It's okay, mereka udah masukin. Kalau sampai adjust pun mereka udah bikinin. Ada beberapa pair spring opsional untuk memberikan efek yang berbeda. So, kalau kita karena mau pakai di street dan juga kadang-kadang track day masih oke. Ini akan kita pasang. Gila, aluminiumnya aja nggak main-main. Ini T7 I believe. Sini ada top dalamnya. Wah, udah lah. Gua nggak bisa ngomong lebih lagi. Itu yang udah kita pasang di R1M. Jadi motor yang Yamaha R1M ini speknya juga udah mendekati WSBK I think. Jadi kemarin shooter arm udah, shooter class sudah. Sekarang habis ini kita tinggal kirim. Oke. Nah, di sini ada R1M. Lu jatuh cinta, gua juga. Kenapa video ini gue bikin? Karena gimana ya, R1M itu sangat berkesan buat gue, jujur. Gue cobain Superbike, cukup udah banyak karena yang customer juga banyak. Kita udah coba mana-mana. Mana yang terbaik? Sebenarnya balik lagi ini ke taste sama karakter masing-masing. Cuma kalau gue pribadi, gue paling suka R1M. 4 silinder, cross plane engine, yang ini cross plane-nya 270 derajat. Lalu feel yang dikasih di feedback oleh motor Yamaha ini, gue sukanya apa gini? Ini motor pinter, elektroniknya pinter, udah fully elektronik, suspension, ada slide control, traction control, brake control, wheelie control dan lain-lain. Motor ini pinter. Dia, kita tahu kalau kita lagi riding itu kena intervensi, itu kita tahu. Tapi intervensinya nggak berlebihan, karena ada beberapa motor baru zaman now yang elektroniknya banyak, tapi intervensinya sangat amat berlebihan, sehingga kalau gua kena motor kayak gitu, gua berasanya gimana ya? Gua lebih suka motor yang agak analog gitu, yang gimana bahasanya, susah ngomong ya. Gua nggak nemu katanya, tapi analog mungkin bahasa gua. So, R1M ini brand new, baru dibeli. Ini adalah milik Bro Mervan. Jadi beberapa waktu lalu dia build R15, lalu R25, lalu langsung dilengkapi juga dengan Superbike R1M. Ternyata sebelum ini R1M bukan bekas lah ya, mantanku itu sempat di tangan doi. Jadi waktu itu gue cuma taunya adalah saya hubungannya sama Bro Doni Tata. Ternyata Bro Doni Tata itu yang ngebantuin Bro Mervan untuk ngurus motornya. Jadi R1M itu udah, terus dia upgrade lagi ke R1M yang 2020 ini. Dibawa ke sini, ya siapa yang nggak mau, gue juga mau. Apalagi pas motor Lazuardi lagi di sini, waduh, dua R1M. Ini kurang di spoil apa lagi gue. Mantan terindah R1M, ada lagi, ya kan? Mantan tapi versi ABG gitu ya, paling baru, paling fresh. Apa aja yang berbeda? Nah, mungkin kalian bisa lihat banyak dari video atau foto, cuma mungkin ada beberapa poin informasi yang gue temuin ya. Untuk chassis kayaknya sama, swing arm semua sama. Yang kelihatan berbeda, shock. Suspensinya tetap Öhlins, sepertinya 200 series elektronik, semua elektronik. Tapi kalian lihat di sini. Ini semacam ada reservoir tambahan
There's no adjustment. Tidak ada adjustment tersedia. Oke? Tidak ada adjustment tersedia, tapi ini menurut gua jadi kayak reservoir tambahan. Ini it must be an improvement. Karena di yang versi lama, gua naikin ya. Oke. Jadi di versi yang lama, kalian bisa lihat nih polos. Seperti MGR 200 series biasanya. Oke, sedangkan di sini ada reservoir. Kanan kiri sama. Fisik yang lain sih nggak kelihatan berbeda. Itu perbedaannya, salah satu yang gue temuin. Kedua, body jelas beda ya. Namun lihat yang ini sama yang ini, maybe styling atau aerodinamika nggak tahu juga, tapi yang pasti sedikit berbeda dari fairing samping, depan. Lalu yang samping sih di belakang sini itu mirip. Perbedaannya ini sekarang sedikit ke rangka, yang ini rangkanya masih expose. Tangki juga semua masih sama. Buntut berbeda. Buntut yang lama itu memang bukan karbon dan bagian dalamnya itu ada plastik. Kalau yang ini R1 yang baru itu udah utuh jadi satu. Ini full bodinya sampai ke dalam-dalam ini karbon dan jadi satu. Jadi menurut gue makin ringan, makin slick, dan makin clean. Lihat dalamnya. Ini dalamnya semua karbon. Jadi ini udah jadi utuh. Kalau yang ini dulu 2 piece. Ada housingnya di dalamnya pakai plastik hitam. Nih kelihatan dari belakang. Coba kalian lihat dulu dari belakang. Nah, oke. Sekarang lihat yang R1 baru. Nah, full. Oke, itu karbon. One piece. Ini one piece sekarang. Lainnya sama, shock belakang nggak kelihatan ada perubahan. Engine, I believe ada improvement untuk ini juga. Sekarang mereka kalau nggak salah udah ada beli basisnya. TBW. Ya, ada beli basisnya. Mesin jadi hitam sayangnya. Gimana ya kalau mesin hitam? Gue lebih suka warnanya antara silver kalau nggak bronze. Shock kayaknya masih sama. Ya bedanya ini swing armnya udah shooter. Ini swing arm udah shooter racing. Apa bedanya swing arm shooter racing ini? Improvement ini. Yang udah ketahuan bobot. Dulu kita nggak timbang ya, nggak sempat timbang. Cuma bobotnya terasa banget. Ini sama shooter, bobotnya beda jauh. Shooter lebih ringan. Dan shooter itu lebih rigid. Swing armnya ya, kita nggak bicara chassis. Swing armnya lebih kokoh, lebih stabil. Dan karena dia triangle dari bawah, otomatis saya yakin COW-nya lebih rendah. Dia stabilisernya di bawah. Kan ini poros utama. Ini kita anggap sebagai stabilizer yang buat jagain fleksi dari swing arm. Ini buat jagain fleksi itu. Jadi COG pasti lebih rendah, terus lebih ringan, dan jarak ininya, permainan ini juga itu. Sebenarnya gini, memang kalau kalian lihat di luar atau USBK, rata-rata swing armnya pasti lebih panjang daripada original. Dan ada tujuannya, stability, terutama high speed cornering. Cuma ya kita nggak tahu untuk dipraktekkan kalau di misalnya kayak di Sentul itu kan karakter sirkuitnya bukan yang high speed corner gitu. Jadi kita nggak tahu nih akankah dengan a bit longer swing arm dan swing arm yang lebih kokoh kayak gini akan lebih improve dan lebih stabil. I believe so, tapi balik lagi ke rider. Jadi nanti Bro Mervan ini bakal tes dulu pakai ini, dan mungkin dia akan coba improve dengan shooter. Dia yang akan nanti merasakan perbedaan keduanya. Dan mungkin juga itu Bro Erik Saputra itu juga soon kita akan pasang shooter clutch di R1M-nya dia. Dan mungkin dia juga yang udah menguasai motor sekarang dan swing arm standar, nanti dia juga mau upgrade swing arm shooter racing. Dia akan pasti bisa kasih feedback ke kita apa sih bedanya. Yang pasti kalau memang waktu kita bincang sama shooter di sana, kebetulan kalau swing arm saya hubungannya sama John Hoy.
Isuzu Racing Swiss, dia punya software khusus bro. Even swing arm itu setupnya banyak, geometri secara keseluruhan motor, as dari depan ke belakang secara total, as dari as roda ke as swing arm, lalu link rod, posisi tail, spring load dari spring, itu menentukan hasil. Mereka punya ramuannya, mereka punya softwarenya, karena mereka juga basicnya di racing, jadi datanya udah banyak. Saya rasa dengan data, dengan ajaib itu sangat mudah bagi mereka untuk menyeting posisi atau setup swing arm terbaik yang dikehendaki oleh si rider. Oke, apalagi yang beda? Oh, di sini. Nih, kalau kalian mau lihat mukanya, muka R1M yang lama seperti itu, first gen, close up, lihat aja gini, frontal. Lihat muka lamanya. Jadi muka lamanya seperti itu, sipit, ya, nebeng, mirip yang di MotoGP kan waktu itu. Yang baru malah cenderung mirip R6, betul? Ya, gennya kayak R6. Gennya kayak R6, bodinya udah karbon. Tetap ada mata sipit, tapi mata sipitnya berubah pakai R6. Lampu masih sama, 2 LED. Mukanya berbeda. Nah, sini. Ini berbeda. Oh, ini juga ada sirip nih sekarang. Ini sirip nih, fit, angin. Oke, nih. Kemarin gue baru sadar ini. Di sini ada yang berubah, throttle sebelah kanan. Coba dari sini. Jadi kemarin gue nggak sengaja, gue mainin gasnya. Sangat amat enteng dan pendek. Dulu pas gue pakai R1M, sistem dia punya throttle itu masih sama kayak R6. Jadi throttle bodinya sudah elektronik, artinya butterfly bukan motorik tangan, itu belum tentu 100% sama yang bukan valve. Jadi AC nggak nyambung. Pas ini butterfly throttle di sini geraknya seperti apa, diolah komputer baru valve-nya dibuka sesuai perintah komputer. Tapi dari kanan ke throttle body alias ke itunya, apa sebutnya sih, bahasa elektroniknya gue lupa, itu tuh masih pakai kabel. Jadi waktu itu gue ganti gas spontan. Kenapa? Karena gue butuh untuk lebih pendek untuk pakai di track. Sedangkan di R1 yang baru ternyata udah pendek bro. Ini tuh bukaan gasnya cuma 45 derajat dari full close sampai full open, itu sekitar lebih dari 45 lah. Berapa ya? Sekitar 80 deh. Kan pendek banget, bener-bener berasa. Gas tuh dari buka sampai full pendek. Sebenarnya enak banget, ini bener-bener track banget. Lalu udah nggak ada kabel gas, hilang. Dan ternyata jadi throttle-nya sudah benar-benar fully throttle by wire. Throttle by wire itu gimana? Jadi di sini ada sensor untuk ngitung bukaan TPS. Sinyalnya langsung di-convert langsung jadi sebagai sinyal pulse, langsung masuk ECU. Jadi udah nggak ada lagi kabel tali gas di sini. Walaupun yang lama pun sebenarnya juga throttle bodinya udah elektronik. Oke, apalagi yang berbeda ini menarik. Lainnya saya rasa semua masih sama. Jadi dia bangun motor ini bukan buat di jalan raya, khusus buat race. Dia akan turunin motor ini di Sunday Race. Footstep ganti, GB Racing ganti, pasang pelindung, belajar dari pengalaman ya kan. Frame slider, RNG Racing. Ingat, GB Racingnya pakai yang original. Kalau butuh proteksi, kalau cuma buat gaya, kalian boleh pakai plastik cover biasa atau pakai tutup baskom sekalipun. Kalau di sini fog protector udah dipasang, kaliper ganti, master rem juga ganti, kaliper belakang juga ganti, filter udara ganti, velg lagi pesan, disc brake ganti, lagi nunggu datang. Lalu yang masih di sini, ini master remnya. Lalu tabung rem, apa lagi yang belum dipasang? Udah tinggal dikit.
Dikit lagi selesai, habis itu dikirim. Koplingnya juga diganti, tadi udah cobain. Dia nanti ganti Akkosato. So nanti setelah motor ini selesai, gua akan bikin video khusus yang benar-benar kita well prep pakai kamera. Oke? Ditunggu videonya di YouTube ya. Thank you, bye bye. Duo R1M. Kalau disuruh nostalgia, apalagi yang murah? R1M ada, R1M ada. Jadi enak sih sebenarnya. Gua nggak perlu beli R1M lagi. Customer banyak, teman banyak. Setiap hari bisa nikmatin. Tapi sayangnya aku tidak bisa memilih. Sudahlah, tapi bisa nikmat. Bye.